Harusnya ini adalah salah satu aksesoris yang wajib kamu beli pertama kali kalau kamu ingin membuat video. Susah banget untuk mempertahankan shutter yang tepat saat shoot outdoor terik panas matahari seperti ini tanpa harus mengorbankan aperture yang dapat membuat depth of field yang luas. Saat kita kepanasan, maka kita akan berteduh, jadi berikanlah kameramu perlindungan. Masih silau kepanasan juga, biasanya kita akan pakai topi, maka berikanlah kameramu matte box. Dan saat kita masih kesilauan, kita akan pakai kacamata hitam, maka berikanlah kameramu ND filter. ND filter ini berguna untuk mengurangi intensitas cahaya yang akan masuk ke dalam lensa dan mengenai sensor. Sama seperti kacamata hitam pada manusia, agar tidak silau, agar gambar tidak overexpose. This is the only filter lens that video creator need, ND filter. Ini adalah KNF Concept variable ND8 sampai 2000. Seperti namanya variabel, alih-alih hanya memiliki satu pilihan nilai stop ND filter, filter ini memiliki rentang yang cukup luas dalam pengaturan intensitasnya. Seperti yang kita ketahui, ND2 itu mampu mengurangi intensitas cahaya sebesar 1 stop. Kemudian ND4 sebesar 2 stop, ND8 3 stop, dan seterusnya berlaku kelipatan. Maka filter dari KNF Concept ini mampu mengurangi intensitas cahaya dari 3 stop hingga 11 stop. Sebenarnya kata only yang pertama gue sebutkan tadi, the only filter, itu agak lebay juga sih, karena kesannya kayak lo tuh cuman butuh ND filter doang. Padahal kan filter-filter lain tuh banyak. Kayak misalkan ada Black Promise, terus ada Circular Polarizer, kemudian ada UV, dan banyak filter-filter lainnya yang memberikan efek tertentu gitu kan. Kalau misalkan kita mau efek yang agak-agak dreamy, agak-agak soft gitu gambarnya, pantulan, bukan pantulan ya, sumber cahaya agak soft, kita bisa gunakan Black Promise. Kemudian kalau kita misalkan ingin menghilangkan pantulan cahaya yang ada di objek, misalkan di kulit manusia atau di mobil yang bisa menyebabkan refleksi kayak kaca gitu segala macam, kita bisa gunakan CPL, Circular Polarizer. Tapi kalau ND, paling nggak kayaknya nggak butuh-butuhnya, lo paling nggak harus punya satu. Karena seperti yang kita tahu, pada videografi itu kan ada peraturan tidak tertulis, di mana shutter speed yang kita gunakan itu haruslah hasil dari frame per second dikalikan 2. Hal ini katanya untuk menghasilkan motion blur yang real, seperti yang mata kita lihat. Tidak terlalu sharp atau tidak terlalu kaku. Saat kita shoot di luar ruangan, outdoor atau eksterior, kita tidak bisa mengontrol intensitas cahaya karena kita mengandalkan matahari. Bisa kita taruh diffuser, tapi itu tidak seperti kita menurunkan intensitas cahaya seperti yang kita lakukan pada lighting atau lampu. Nah, untuk mencapai shutter speed yang tepat tadi, contoh 1/50, biasanya itu kita mengorbankan aperture dan ISO. Dengan menggunakan ISO 100 atau 200 pun, 100 lah taruh paling rendah ya, itu terkadang aja masih terlalu terang, overexpose. Apalagi kalau kita pakai log profile, di mana log profile ini biasanya memiliki minimum ISO yang cukup tinggi, 400 misalkan, 800, 1600. Atau kamera ini nih, S-Log 2-nya 3200. Maka itu, waktu kita menggunakan shutter speed 1/50 dan ISO sudah paling rendah, 100 misalkan, masih overexpose, maka yang kita korbankan selanjutnya adalah F atau aperture, bukaan. Di mana kemungkinan baru mendapatkan normal exposure itu di f5,6 atau lebih, atau bisa ke atas, f8, f16. Sayangnya penggunaan aperture f5,6 dan seterusnya ke atas itu dapat menyebabkan depth of field yang cukup lebar. Nggak bokeh lah istilahnya. Maka itu ND filter datang menjadi penyelamat, memungkinkan kita menggunakan shutter speed yang tepat, ISO yang rendah, dan bukaan yang lebar atau aperture yang lebar, misalkan f2 atau f2.8. Pilihan ND filter pun jenisnya banyak lagi. Ada yang kotak, di mana penggunaannya harus ditaruh di filter holder atau di matte box. Ada yang model ring tapi hanya memiliki satu nilai stop, tapi ada juga yang model ring yang memiliki banyak nilai stop. Ada rentangnya. Seperti variabel ND dari KNF Concept ini. Filter ini memiliki fitur seperti multi-layer coating yang akhirnya membuat filter ini waterproof dan juga anti kotor. Jadi saat terkena air tidak akan tersisa di filternya dan debu juga tidak mudah menempel hingga mudah dibersihkan. Tapi teman-teman harus hati-hati juga dalam memilih ND filter, dimana kalau kita memilih ND filter yang memiliki kualitas yang kurang, memiliki kekurangan juga pasti.
Satu, memiliki color casting. Color casting adalah munculnya warna-warna ajaib dalam gambar yang diakibatkan oleh refleksi cahaya terhadap sesuatu objek atau bidang. Contoh yang lagi sering viral ini biasanya adalah perkawinan yang menggunakan tenda, di mana tendanya suka warna biru, warna orange, yang menyebabkan si pengantin kulitnya juga jadi warna biru atau warna orange, atau baju pengantinnya ikut berwarna. ND filter juga bisa menyebabkan color casting kalau tidak menggunakan kualitas kaca atau kualitas lensa yang baik. Kaca atau lensa ya? Dimana ND filter yang memiliki kualitas kurang baik ini biasanya akan menyebabkan color casting yang berwarna ungu. Sehingga gambar nih ada agak keungu-unguan. Kemudian kekurangan selanjutnya itu X-crossing, X-cross, X-pattern. Ini dapat menyebabkan timbulnya bayangan hitam berbentuk X di tengah-tengah gambar. Dan kita nggak mau hal itu terjadi. Sebenarnya banyak kekurangan-kekurangan lain, kayak misalkan pada posisi tertentu atau pada focaling tertentu akan berkurang kualitas ketajaman dari lensanya akibat digunakan filter-filter yang memiliki kualitas tidak baik. Kalau pada filter dari KNF Concept ini, variabel ND2 Nah, kalau filter variabel ND8 sampai ND2000 dari KNF Concept ini, sejauh ini sih gue belum melihat adanya color casting ya. Jadi nggak ada tuh yang warna-warna ajaib keluar saat menggunakan filter ini. Untuk X-crossing atau X-pattern atau cross-pattern juga ada, tapi dia setelah kita menggunakannya pada posisi maksimal, di mana sudah pasti lebih dari ND2000 sesuai speknya kan. Ya, nggak bisa dipungkiri kalau namanya variabel, jadi pada saat diputar maksimal dia akan kembali ke minimal sehingga akan menyebabkan X-crossing itu. Tapi selama kita menggunakan pada posisi minimal sampai maksimal, tidak melewati atau mengurangi itu, X-crossing ini atau X-pattern ini tidak ada di dalam gambar. Sayangnya pada filter ini pada posisi minimal kita akan naikkan hingga posisi max, itu akan menimbulkan vignetting di gambar. Jadi akan ada vignette pada gambar saat kita menggunakan filter ini pada stop tertentu saat dinaikkan. Tapi sejauh ini vignette itu tidak terlalu berpengaruh, paling tidak untuk kebutuhan saya pribadi tidak terlalu berpengaruh. Menurut gue filter ini worth it untuk dibeli, karena gue udah pernah coba beberapa filter lain yang harganya kurang lebih sama. Ada yang memiliki color casting, tapi ada juga yang enggak. Tapi yang enggak pun kualitasnya biasa aja. Coatingnya belum multi layer. Terus kalau nempel debu tuh beneran nempel. Kalau ini nempel debu tinggal ditiup aja hilang. Kalau menurut gue dibanding filter yang lain dengan harga yang kurang lebih sama, masih lebih worth it ini. Kalau kalian penasaran dan pengen coba beli juga, gue bakal taruh linknya di deskripsi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tonton video-video yang lain.